Terdiri dari ribuan pulau, membuat Indonesia memiliki beragam destinasi yang menarik untuk dieksplor. Salah satunya adalah Pulau Sumatera yang terkenal dengan pemandangan alam yang memukau. Gak cuma pegunungan, banyak pula danau yang indah. Namun nih sob, di balik keindahan danau di Sumatera tersebut, ternyata terdapat cerita mistis yang bikin bulu kuduk merinding. Salah satunya Danau Maninjau ini yang terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak sekitar 140 km sebelah utara dari Kota Padang. Jarak lainnya, yakni 36 km dari Kota Bukit Tinggi, 27 km dari Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Well, meski sudah dikenal ke seluruh penjuru Nusantara, belum ada yang mampu menjelaskan asal-usul dari Danau Maninjau secara ilmiah. Gak heran, banyak berkembang mitos atau cerita rakyat tentang sejarah dari Danau Maninjau ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Dalam sejarahnya sob, Danau Maninjau punya ikatan yang erat dengan Gunung Tinjau. Masyarakat sekitar percaya bahwa danau ini bisa terbentuk akibat letusan Gunung Tinjau jutaan tahun yang lalu. Jika diukur nih, Danau Maninjau memiliki luas sekitar 99,5 km persegi. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar Gunung Tinjau sebelum pada akhirnya meletus. Dengan status danau vulkanik, belum ada yang dapat memastikan secara ilmiah kalau danau ini merupakan hasil letusan Gunung Tinjau yang dimaksud. Akan tetapi sob, keberadaan gunung tersebut masih sering dipantau. Meski statusnya mati, Gunung Tinjau bisa saja berubah aktif. Lantaran secara ilmiah masih menjadi misteri, legenda rakyat yang ada pada akhirnya menguasai kisah asal-usul dari Danau Maninjau. Salah satu yang paling tersohor adalah kisah Bujang 9. Alkisah, di sebuah daerah di Sumatera Barat ada sebuah gunung berapi yang amat tinggi bernama Gunung Tinjau. Di puncaknya terdapat sebuah kawah yang luas, dan di kakinya terdapat beberapa perkampungan. Penduduknya hidup makmur dan sejahtera, karena mereka sangat rajin bertani. Di samping itu tanah yang ada di sekitar Gunung Tinjau amat subur, karena sering mendapatkan pupuk alami berupa abu gunung. Di salah satu perkampungan di kaki Gunung Tinjau itu tinggal 10 orang bersaudara yang terdiri dari 9 lelaki dan seorang perempuan. Penduduk sekitar biasa memanggil mereka Bujang 9. Ke-10 orang bersaudara tersebut adalah Kukuban, Kudun, Bayua, Malintang, Galapuang, Balok, Batang, Bayang, dan lelaki termuda bernama Kaciak. Sementara adik mereka yang paling bungsu adalah seorang perempuan bernama Siti Rasani, akrab dipanggil Sani. Kedua orang tua mereka sudah lama meninggal, sehingga Kukuban sebagai anak sulung menjadi kepala rumah tangga, semua keputusan ada di tangannya. Bujang 9 punya seorang paman yang baik hati bernama Datuk Limbatang, dan ia punya seorang anak lelaki yang ganteng bernama Giran. Karena sering ketemuan, Sani dan Giran akhirnya jatuh hati. Datuk Limbatang juga tak keberatan dengan hubungan mereka dan ia malah ingin menikahkan kedua sejoli ini. Namun sob, si sulung Kukuban gak setuju karena ia pernah dikalahkan Giran dalam pertandingan pencaksilat dan merasa benci kepadanya. Suatu hari Giran dan Sani bertemu secara diam-diam karena Sani tak ingin membuat kakaknya tersinggung. Tapi Kukuban menguntit Sani dari belakang dan menuduh mereka telah melakukan perbuatan tak senonoh. Para warga pun percaya akan hasutan Kukuban dan mereka mengarak Giran dan Sani untuk dilemparkan ke kawah panas Gunung Sitinjau sebagai hukuman. Sebelum dilemparkan ke kawah, Giran mengucap sumpah, "Ya Allah, biarkan tubuh kami hancur jika kami bersalah. Tapi kalau kami tak bersalah, ubahlah Bujang 9 menjadi ikan." Nah sob, doa dari Giran pun diijabah. Setelah pasangan kekasih ini melompat ke dalam kawah, Gunung Tinjau pun meletus dengan hebatnya dan laharnya menghancurkan apapun yang dilewatinya. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Namun naas nasib mereka. Letusan Gunung Tinjau semakin dahsyat hingga gunung itu luluh lantak.
Tak seorang pun yang selamat. Bekas letusan Gunung Tinjau berubah menjadi Danau Maninjau dan di sanalah Bujang 9 hidup sebagai 9 ekor ikan. Nah, Sobat Asik, terlepas dari legenda dan misteri ilmiah, terdapat pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini, yakni mengingatkan kita agar tidak memfitnah sekalipun orang yang kita benci, karena fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Bagaimana menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini.